gudang penyimpanan ember di Tangerang, Banten ludes terbakar. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, kawanan mahasiswa nekat mencuri di kampus sendiri. Berikut informasinya. Kepulan asap hitam membumbung tinggi akibat kebakaran gudang penyimpanan ember dan bak plastik. Gudang yang berada di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ini terbakar karena pekerjaan pengelasan untuk membuat rak penyimpanan yang menyambar bahan baku mudah terbakar. Angin kencang membuat api terus semakin membesar sehingga menghanguskan seluruh isi gudang. Di tengah upaya pemadaman sempat terjadi keributan antara relawan kebakaran dengan pemilik gudang lainnya. Namun keributan ini ditengahi oleh petugas damkar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu persatu kawanan pencuri barang inventaris di salah satu kampus swasta di Kota Makassar akhirnya ditangkap. Penangkapan bermula saat salah satu anggota komplotan ditangkap polisi di kosnya. Dari hasil interogasi terungkap 2 tersangka lain yang berperan membantu menjual barang curian. Ketiganya berstatus mahasiswa aktif di kampus yang dijadikan sasaran aksi kejahatannya. Sejumlah barang yang dicuri yaitu proyektor, monitor komputer, mesin serut kayu, serta 1 set komputer. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan warga terjadi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang panik terus memacu kendaraannya dan menyerempet motor hingga terpelanting. Tak sampai di situ, pelaku juga menerjang kendaraan di jalur Pantura saat berupaya kabur. Pelariannya akhirnya terhenti setelah terjebak kemacetan di Simpang Kedaung, Cirebon. Warga yang sudah kesal menangkap pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas kepolisian dari sektor Kedaung dan Satlantas Polres Cirebon Kota segera datang dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Kasus dugaan pelecehan makam leluhur berujung dengan rangkaian unjuk rasa. Massa menuntut kasus tersebut diusut tuntas. Dua hari berturut-turut, ribuan jemaah dan keluarga Tuan Guru Ali Batu turun ke jalan. Membawa tuntutan yang sama, massa meminta agar kasus dugaan pelecehan makam keramat untuk diusut tuntas. Aksi yang berlangsung di depan kantor Bupati Lombok Timur ini pun nyaris ricuh. Setelah diberi penjelasan dan aparat hadir langsung di tengah-tengah demonstran, kericuan berhasil diredam. Tak hanya aparat, massa juga diterima Bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Proses ada penceramah yang tidak toleran dan suka memecah belah. Ini yang kami mohon kepada Bapak Pemerintah Daerah, dalam ini Bapak Bupati, kemudian Bapak Kapolres, untuk segera ditindaklanjuti. Kepolisian mengimbau agar massa menahan diri dan mempercayakan proses hukum kepada aparat. Saat ini Ustadz Mizan telah menjadi tersangka ujaran kebencian dan ditahan. Saat ini pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menahan diri, tidak main hakim sendiri, percayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Kasus penyerangan pondok pesantren dan rangkaian unjuk rasa ini berawal dari potongan rekaman video ceramah Ustadz Mizan Qudsiyah yang dibuat pada tahun 2020. Potongan ceramah tersebut mengundang amarah lantaran jemaah dan pihak keluarga makam leluhur merasa dilecehkan. Sekelompok orang tak dikenal pun melakukan penyerangan terhadap pondok pesantren di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Usai peristiwa pembakaran, Polda NTB bergerak cepat melakukan pemeriksaan intensif. Polda Nusa Tenggara Barat akhirnya menahan dan menetapkan Ustadz Mizan Kutsiah sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian. Dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar perkara terhadap hasil daripada keterangan saksi-saksi yang lain juga. Tapi diamankan ya. Saat ini masih di Mapolda, masih diamankan di Mapolda. Menyikapi fenomena tersebut, tokoh agama sekaligus mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang mengimbau massa untuk tidak terprovokasi. Saya ingin sedikit meluruskan, sebenarnya bukan pembakaran pondok pesantren ya, tetapi pembakaran beberapa kendaraan ya yang ada di halaman pondok pesantren. Gitu. Jadi bukan pondok pesantrennya begitu. Jadi kita perlu tahu juga gitu supaya tidak kemudian ada pikiran atau ada gambaran bahwa yang terjadi adalah pembakaran pondok pesantren. Kalau bicara tentang Lombok Timur ya secara khusus dan juga Nusa Tenggara Barat ya kita tahu bahwa semangat keberagamaan itu kan tinggi sekali ya. Jadi semangat keislaman itu tinggi sekali sehingga hal-hal yang terkait dengan pemahaman keislaman yang diamalkan atau dilaksanakan oleh masyarakat itu menjadi hal yang sensitif begitu. Karena itu kita bersyukur alhamdulillah sudah ada komitmen untuk menyelesaikan ini semua. Tentu kalau ada yang perlu dibawa ke ranah hukum, yaitu sepenuhnya kewenangan dari aparat penegak hukum ya. Kemudian juga pada saat yang sama juga dikedepankan mediasi, mengedepankan persaudaraan, itu satu hal. Tetapi hal lain menurut saya penting juga untuk kita mengetahui latar belakang atau akar masalah ya dari peristiwa yang terjadi pada hari Minggu dini hari yang lalu itu. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lombok Timur bersama sejumlah pimpinan ormas dan tokoh agama juga menyepakati sejumlah langkah penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Menben Utara, Lombok Timur. Dihadiri pihak terkait, 7 butir kesepakatan penyelesaian konflik ditandatangani. Salah satu isi kesepakatan tersebut adalah bahwa setiap dakwah disampaikan dengan sejuk dan tidak menghujat. Forum ini memiliki tujuan besar, yakni stabilitas dan keamanan dalam keberagaman di Lombok Timur. Pemirsa, unjuk rasa mencari suaka berakhir ricuh. Demonstran menuntut agar segera dipindahkan ke negara ketiga. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.